Ya, pemirsa masih bersama kami dalam Newsroom dan masih membahas terkait tentang pola hidup diet yang sehat. Saya ke Dokter Maya gitu, Dok, berbicara tentang salah satu diet yang kita sebut adalah diet karbo gitu yang cukup populer dengan mengurangi nasi dan bahan-bahan atau makanan yang mengandung banyak karbo. Apakah itu menjadi satu solusi atau memang tetap harus dibarengi dengan diet-diet jenis lainnya atau bisa dikombinasi atau seperti apa, Dok? Jadi sebetulnya itu udah betul bahwa kita basically kita mengurangi karbohidrat itu udah betul. Kita lihat ya, kita kalau makan kayak apa, nasinya segambreng, ikannya sedikit, apalagi kalau sama cabai dan ikan asin. Waduh, nasi anget segambreng. Jadi itu nggak betul karena memang karbo itu akan menjadi sugar, dia akan menjadi gula dan gula itu nggak cuma bikin kita gemuk tapi juga bikin kita tua. Oh, tua. Oh, iya. Ngantuk juga, tapi bikin kita tua karena kolagen kita akan menjadi terpotong kan, dianya nggak jadi kenceng lagi dan dia akan jadi kerut. Jadi saya biasanya bilang ke pasien kalau dia masih suka sugar, suka gula, saya bilang gemuk, saya nggak gemuk kok Dok, sama segini-segini aja, gak apa-apa lah, sama memang doyanya manis. Iya kamu manis tapi nanti kamu kerut. Nah disitulah dia bisa berubah. Ya, sekarang di makanannya situ lagi manis semua, Dok. Boba, kopi susu. Nah itu ya itu dan itu memang sangat tidak sehat untuk kita seterusnya. Tadi kan misalnya, jadi kan nggak semua orang itu bisa diatur seperti itu. Artinya tank jam 12 terus mesti masak and so on. Jadi masing-masing harus menemukan apa yang dia bisa. Karena kalau dia nggak bisa, dia akan menurut nih. Karena lagi niat, apalagi kalau mau nikah ya. Oh, iya. Wah menurut, dia akan bisa. Tapi what happen next? Setelah dia dilepas, dia akan naik dan naiknya bisa lebih dari sebelumnya. Itulah yang kita hati-hati yang namanya yo-yo effect, yo-yo. Nah, karena itu masa lemaknya akan jadi lebih tinggi dan dia menjadi lebih tidak sehat di situ. Ya. Baik, saya ke Mas Patra. Mas, kalau tadi sempat disebutkan juga ada sempat mencoba yang buah begitu, apa sempat mencoba diet karbo yang mengurangi nasi dan sebagainya? Pernah dulu sempat work sih waktu sebelum nikah tuh, Dok. Jadi kan saya memang agak yoyo ya. Zaman kuliah kan begadang, terus makan mie tengah malam, terus nggak lama abis itu sempat diet. Dulu olahraganya masih kuat, jadi nggak makan nasi, cuman lauk, terus olahraganya hampir setiap hari. Nah itu masih bisa turun tuh, terus naik lagi setelah nikah yang tadi saya cerita. Nah pola diet umur 20-an saya coba lagi di umur 30, tapi kayaknya lutut udah nggak sekuat dulu ternyata. Jadi kayaknya aktivitas sudah mulai terbatas, ya udah akhirnya pola diet yang dulu nggak bisa diulang lagi, kalau saya sih gitu. Dan ternyata memang olahraga tuh cuma 30% ya, Dok. Gimana sih, Dok, sebenarnya kalau hitung-hitungan dari pola diet? Sebetulnya kita nggak bisa bilang berapa persen, karena kita jangan lupa ya, di sini ada satu faktor yang dari tadi sempat disebut tapi belum dijabarkan, adalah hormon. Hormon. Ya, jadi kita nggak bisa hanya bicara nutrisi tok. Ya, mentang-mentang saya spesialis gizi terus ya udah nutrisi tok, lain-lain ya ntar memperbaikin sendiri kali gitu, nggak bisa. Ya, kenapa dulu 20 tahun bisa, sekarang 30 sekian tahun nggak bisa? Iya, Dok. Karena hormon-hormonnya sudah mulai decline kan, jelas dong. Umur 20 nggak mungkin sama as strong as hormonnya, ekskresinya sama dengan 30. Nanti nggak ada orang tua. Iya. Betul. Jadi di situ kenapa yang dulu nggak bisa? Nah karena itu. Jadi sebetulnya kalau kita harusnya melakukan pemeriksaan ke pasien itu secara terintegrasi. Baik. Ya, jadi dari semua sisi kita harus cover. Jadi supaya pasien yang saya bilang tadi nggak manja, akhirnya dia bisa dilepas gitu. Baik, Dok, kalau berbicara soal hormon sendiri, apa sih yang kemudian menjadi titik beratnya dari si hormon-hormon yang kalau dalam perkara diet ini ingin dikurangi, atau harus benar-benar tahu hormon-hormon seperti apa yang kemudian nantinya sebagai contoh pasien yang pernah dokter tangani? Biasanya kalau yang masalah hormon-hormon ini jarang di anak muda, kecuali memang dia ada kelainan. Oke. Biasanya ya tadilah 30 plus ya, 30 plus dia masih bisa lah kali dengan makan kayak tadi sedikit, terus belanja sendiri terus gitu. Tapi dia juga akan makin tua lagi kan, nggak makin muda gitu loh. Nah nanti pada saat 40-an sekian, maybe itu juga udah nggak bisa lagi. Karena kita tidak pernah melakukan pemeriksaan hormonal yang diperlukan. Jadi bukan semua hormon diperiksa, enggak. Tapi kita ada kuesioner ya, kalau pasien datang kita ada kuesioner, kita lihat oh ini kemungkinan bisa jadi misalnya hormon tiroidnya rendah, fungsinya kurang, tidak optimum. Nah, itu cara untuk mengecekkan hormon itu apa kita ke lab sendiri atau seperti apa? Dokternya yang ngirim. Jadi dokternya akan meng-cross dan mengirim. Gitu ya.
Mas Patra, kalau pola diet yang sudah dijalani menurut Mas Patra sendiri yang sudah dijalani yang berhasil, itu diet yang seperti apa sih? Kayaknya emang paling penting tuh jaga makan ya. Kesalahan yang saya rasain zaman iya gitulah waktu sampai 120 tuh makannya nggak sadar kayaknya atau ngemil itu dianggap bukan makan gitu. Jadi itu yang paling sering salah. Jadi kayak di tengah-tengah kayak misalnya lagi ngobrol gini di meja ada gorengan gitu, kita makan 3 gorengan, menurut kita itu belum makan. Ngemil. Iya, itu ngemil gitu. Habis itu kita makan lagi. Yang itu sih menurut saya itu sama kayak minuman manis sih, kayaknya kan kita suka nggak sadar ya jajan-jajan gitu, tapi tetap lapar, habis itu makan lagi. Ya itu sih banyak hal-hal yang kita masukin ke dalam mulut tuh kita nggak sadar. Nah, pola diet yang sekarang lagi aku jalanin tuh gerakan sadar makan sebenarnya. Jadi kalau iya dulu. Iya. Karena kalau orang Indonesia juga kan kita stigmanya adalah kalau belum makan nasi belum makan atau belum makan yang pakai piring besar itu belum makan gitu kan. Jadi ya kalau dulu kan jam pagi makan, misalnya jam 7 makan, jam 9 ada ngemil, jam 10 itu mamah diet terus tadi nggak berhenti. Jam 12 makan siang nasi, nanti jam 1 lagi iseng mungkin ngemil chip atau yang cemilan-cemilan di minimarket. Terus nanti gitu terus aja gitu. Nah, itu sih sekarang pola itu yang lagi dirubah. Kalau tadinya makan itu nggak sadar, jadi lebih kalau lagi makan tuh harus sadar lah gitu. Ini gue lagi makan nih gitu. Baik, kami harus jeda sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Newsroom.